Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Dwi Amanti Baiki dengan NPM 072320110811. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen sumber daya air terpadu. Nah, yang pertama itu kita perlu tahu dulu apa itu manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Jadi manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama menurut Manulang. Menurut Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan atau pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya menurut Deliang Guy, manajemen adalah proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Selanjutnya menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Nah, dalam mempelajari manajemen sumber daya air terpadu, kita akan ketemu dengan siklus PDCA. Apa itu siklus PDCA? Metode Plan, Do, Check, Act atau PDCA adalah model manajemen yang dicetuskan oleh Walter Shewhart, fisikawan Amerika Serikat tahun 1920. Kemudian dikembangkan oleh Edward Deming di tahun 1950-an, sehingga metode ini juga dikenal dengan siklus Shewhart, siklus Deming atau siklus Kendall. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Plan, Do, Check, Act atau disingkat PDCA berarti perencanaan, pengerjaan, pengecekan, dan bertindak. Sedangkan untuk pengertiannya sendiri, PDCA adalah metode atau model manajemen bagi perusahaan agar lebih baik. Metode ini cukup populer dan banyak diterapkan oleh perusahaan manufaktur. Tujuannya agar perusahaan bisa terbebas dari fase stagnasi dan membangun sistem yang lebih baik serta menjaga kualitas. Siklus PDCA membagi prosesnya ke dalam 4 fase yang saling berhubungan antara satu sama lain. Yang pertama, plan. Plan adalah tahapan perencanaan yang dimulai dengan identifikasi masalah menggunakan teknik 5W, yaitu what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, dan why, mengapa. Dengan teknik root cause analysis. Pada tahap ini, buatlah hipotesis masalah dan tujuan yang harus dicapai agar hasil yang diinginkan dapat terwujud. Sebelum melanjutkan proses ke tahap berikutnya, pastikan tim sudah mengetahui masalah utama yang perlu diselesaikan, sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia saat ini. Yang keempat, solusi terbaik dalam perbaikan masalah dengan sumber daya tersebut. Yang kelima, melirik atau parameter apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perbaikan. Selanjutnya, do. Pada tahap siklus PDCA ini, kamu harus mulai menjalankan hal-hal yang telah direncanakan, meliputi pengujian skala kecil untuk mengukur hasil dari solusi yang sudah direncanakan pada tahap pertama. Carilah mana solusi yang paling baik dan apakah hal tersebut bisa memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pada fase ini, masalah yang tidak diperkirakan mungkin terjadi, oleh karena itu lebih baik menjalankan rencana dengan skala kecil terlebih dahulu di lingkungan terkendali. Agar tahap do menjadi lebih sukses, lakukan standarisasi agar semua orang yang terlibat dalam prosesnya benar-benar tahu tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya, cek. Fase cek dalam siklus PDCA adalah tahap di mana pemeriksaan dilakukan menurut Kanbanis.
Cek merupakan fase yang paling penting untuk memperbaiki rencana, menghindari kesalahan terulang, dan menjalankan semuanya dengan sukses. Oleh karena itu, fase ini harus dilakukan dengan benar-benar teliti. Seperti namanya, proses cek dilakukan untuk mengaudit eksekusi rencana dan melihat apakah Anda sudah sesuai dengan rencana awal. Permasalahan yang terjadi pada fase Do akan dievakuasi di tahap ini dan harus berhasil dieliminasi. Proses do dan check bisa dilakukan berulang-ulang hingga hasilnya sesempurna mungkin. Lalu yang keempat, act. Dalam tahap ini, seluruh aspek proses telah diperbaiki berdasarkan evaluasi dari fase do dan check yang mengidentifikasi masalah dalam implementasi rencana. Fase act merupakan yang terakhir dari siklus PDCA, akan tetapi seluruh prosesnya akan berulang lagi secara berkelanjutan. Setelah tahap ini, model PDCA yang telah dikembangkan akan menjadi standar baru proses perusahaan. Ketika proses berulang, cobalah untuk selalu melakukan perbaikan. Setelah mulai melakukan implementasi PDCA, pastikan kamu berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi siklus PDCA itu adalah singkatan dari P itu adalah planning, D itu do, C itu check, dan A itu act. Dalam siklus PDCA ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita bahas dulu kelebihan PDCA. Salah satu kelebihan dari siklus PDCA adalah fleksibilitas. PDCA, yang pertama PDCA dapat digunakan untuk berbagai macam bisnis dan aplikasi. Yang kedua, tidak hanya manufaktur, plan, do, check, act juga dapat digunakan untuk manajemen proyek, manajemen perubahan, pengembangan produk, dan manajemen sumber daya. Yang ketiga, tidak hanya itu, model PDCA juga sederhana dan mudah dipahami oleh siapapun yang akan ingin melakukannya. Yang keempat, meski begitu, efektivitasnya dalam menghasilkan perubahan, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan efisiensi cukup signifikan. Oleh karena itu, PDCA cukup populer digunakan. Kekurangan siklus PDCA yang pertama, meskipun modelnya simpel dan mudah dimengerti, namun implementasinya tidak begitu mudah. Yang kedua, plan, do, check, act adalah model manajemen yang membagi proses perbaikan ke dalam beberapa tahapan kecil. Yang ketiga, hal ini menyebabkan prosesnya cukup lambat dan kurang cocok untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak. Yang keempat, tidak hanya itu, PDCA adalah proses yang berkelanjutan sehingga butuh komitmen dan pelaksanaannya secara menyeluruh dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kelima, jika tidak, siklus PDCA tidak akan efektif dalam jangka panjang. Ada satu contoh kasus, yaitu kaitkan siklus PDCA dengan goal debit air 50.000 per meter per jam di tahun 2022. Maksudnya dari 30.000 naik ke 50.000 itu apa? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu planning. Planning itu adalah rencana. Kita harus merencanakan dulu. Karena tidak mungkin sesuatu itu tidak direncanakan. Kita rencanakan dulu bagaimana nih untuk menaikkan dari 30.000 ke 50.000. Maka kita rencanakan apa yang diperlukan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya do. Do itu adalah kita lihat rencana kita itu sudah sampai mana. Gitu. Jadi apa yang dibutuhkan, sudah sejauh mana perkembangannya, itu pada do. Lalu cek. Nah, cek ini adalah kita lihat ya, mengetahui bagaimana perkembangan dan sudah sejauh mana perkembangan yang telah dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan. Itu cek itu kita lihat ya, sudah sejauh mana perkembangan yang telah kita rencanakan dan seperti itu. Lalu act. Selanjutnya opsi terakhir adalah act. Act itu lakukan. Jadi setelah cek ya,
Setelah kita melihat rencana atau kita melihat perkembangannya, lalu kita tindakan. Jadi kita lakukan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita lakukan. Setelah itu, jika masih kurang atau masih ada yang terkendali atau masih belum mencapai target itu, maka kita kembali ke planning. Jadi kembali membuat rencana lagi. Jadi seperti itu terus berputar seperti itu terus. Sekian dari saya, thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.